Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep kue bikang terbaru dari aku. Resep bikang coklat ya teman-teman. Ini yang spesial dengan takaran 250 gram atau yang premium dengan takaran 1 kilogram. Ini keduanya rasanya enak banget, recommended, lembut, kenyal dan juga full serat. Mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu santannya. Ini sebanyak 900 ml atau bisa maksimal itu 1000 ml ya, atau 1 liter. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan dan 1 sendok teh garam. Nah, ini kita hangatkan, kita rebus, jangan sampai pecah. Jadi cukup mendidih di bagian pinggirannya seperti ini sudah cukup ya. Oke, ini kita matikan api kompornya, kita diamkan dulu sambil kita menunggu agak hangat. Kita siapkan bahan keringnya. Ada 225 gram gula, kemudian tambahkan 250 gram tepung beras, 250 gram tepung terigu. Jadi ini cuma 4 bahan, yaitu santan, tepung beras, tepung terigu dan juga gula ya. Ini bahan keringnya kita aduk-aduk dulu. Nah, setelah diaduk-aduk, ini santannya sudah sedikit hangat, jadi gunakan santannya yang panas cenderung hangat gitu ya, jangan sampai yang dingin, karena ini aku pakai resep 1:1. Nah, seperti ini kita tuang sedikit demi sedikit, baru kita aduk-aduk ya. Ini tanpa menggunakan mixer, bikin kue bikang ini juga bisa ya. Nah, ini kita tuang perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Lama banget Mama Hasan gak upload video, hampir 2 minggu full, karena ada sesuatu dan lain hal ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salahnya selama ini Mama Hasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk resep yang satu ini, kali ini Mama Hasan mau bagikan resep kue bikang coklat yang hasilnya itu lebih lembut, lebih bersarang, lebih kecil-kecil untuk hasil kuenya. Jadi ikutin terus, jadi kalian tahu tipsnya seperti apa, bisa bikin kue bikang lebih cantik dan juga lebih kenyal, berserat dan juga lembut ya. Nah, setelah dituang santannya itu bertahap, ini kita aduk-aduk dulu. Kalau sekiranya sudah bisa diaduk seperti pasta seperti ini kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar licin ya teman-teman, jangan ditambahkan santan dulu. Jadi untuk teksturnya seperti ini ya, benar-benar lembut dan juga licin, mengkilap seperti ini, baru kita tambahkan untuk sisa santannya. Nah, dalam tahapan ini yang menentukan seratnya itu kecil-kecil dan juga bersarang itu di tahap ini ya teman-teman. Jadi cara ngaduknya atau tekstur dari adonannya itu sangat mempengaruhi. Jadi tips pertama, adonannya harus kalis ya. Setelah semuanya tercampur, kita tambahkan kira-kira 1 sendok makan pasta coklat ya. Ini yang bikin spesial karena rasa coklat itu masih jarang yang pakai untuk kue bikang ya. Karena rasa coklat itu disukai oleh semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Anak aku aja sampai suka banget dengan kue bikang yang satu ini. Padahal sebelumnya nggak ada ya suka dengan kue tradisional khususnya bikang. Nah, ini kita diamkan dulu. Ini tujuannya supaya glutennya itu lebih terbentuk dan juga nanti
seratnya itu lebih kecil-kecil lagi dan juga lebih bagus untuk hasil akhirnya. Setelah didiamkan 30 menit minimal, ini kita aduk-aduk dulu baru kita siap untuk mencetaknya. Seperti biasa, untuk tips penting dari pencetakan kue bikang supaya hasilnya itu bagus, itu adalah cetakannya harus benar-benar panas ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk mengoles dengan air garam. Tujuannya supaya nggak lengket dan juga menambah rasa gurih pada kuenya. Nah, setelah itu kita diamkan dulu beberapa detik atau setengah menit gitu ya. 30 detik atau setengah menit atau 60 detik juga nggak apa-apa, pokoknya dikira-kira sekiranya sudah sedikit panas lagi setelah dioles air garam, baru kita tuang untuk adonannya. Nah, untuk posisi apinya di sini aku pakai api besar di awal ya, untuk memanaskan cetakannya supaya lebih cepat panas. Kita panaskan dulu untuk cetakannya itu sekitar 5-10 menit tergantung api kompor yang kalian gunakan. Baru setelah itu kita tuang untuk adonannya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini videonya tidak aku potong, cuma aku percepat aja. Jadi kalau cetakannya sudah benar-benar panas, hasilnya seperti ini. Ketika dituang masih pakai api yang besar ya teman-teman. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat, itu biasanya muncul gelembung-gelembung di tengahnya. Jadi untuk menandakan kue bikang itu berhasil itu dari munculnya gelembung itu dari tengah ya teman-teman. Kalau sekiranya api kompor kalian seperti punya aku kurang merata, ini bisa digeser-geser sampai benar-benar merata untuk matangnya. Nah, setelah tadi muncul gelembung, ini apinya bisa dikecilkan paling kecil karena ini tunggu pematangan paling atas aja. Ini bisa ditutup ya. Setelah semuanya matang, tidak ada bahan yang basah, ini bisa diangkat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya sempurna banget, belum dicungkil aja sudah kelihatan. Kita taruh di wadah dan ditutup supaya kelembabannya tetap terjaga. Kemudian ini kita keluarkan. Cara mengeluarkannya itu gampang banget, cukup pakai sendok nasi seperti ini, dicungkil di bagian pinggirannya, baru ini kita keluarkan. Kalau oles dengan garam itu lebih gampang ya teman-teman ngeluarinnya, jadi nggak lengket gitu. Dan juga dari cetakannya ya teman-teman, ini mohon maaf cetakan Mama Hasan itu sudah lama, sudah sering bikin kue bikang, jadi untuk bagian dalamnya itu memang sengaja tidak digosok sampai mengkilap, jadi dibiarkan, tapi juga dibersihkan, cuman dibersihkan untuk sisa-sisa kuenya saja, jadi itu tetap bersih. Tapi untuk keraknya itu karena sudah nyetak kue bikang beratus-ratus kali jadi itu bagian dalamnya itu hitam gitu ya, itu karena sering kena air garam dan juga sering dipanaskan, sering berulang kali dipakai gitu ya. Tapi juga bikin kuenya ini cantik ya teman-teman, jadi rahasianya itu juga, jadi cetakannya ini sudah sering dipakai itu pasti bakalan cantik untuk hasil kuenya. Nah, bisa kalian lihat itu bagian belakang kue bikang aku itu tidak ada yang gosong sama sekali, hasilnya juga lembut menul ya teman-teman, kelihatan banget ini terlihat kenyal. Kemudian seratnya itu halus, tidak besar sama sekali, kecil-kecil ya teman-teman, gemes banget. Dan juga warna coklatnya itu loh bikin penasaran dengan rasanya. Jadi kalian juga penasaran, bisa pakai resep yang satu ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, seratnya itu gemes banget, cantik dan juga lembut, kenyal, semua jadi satu. Pokoknya ini resep kue bikang paling bagus, paling best seller dan juga
paling sempurna yang pernah aku bikin ya teman-teman. Jadi kalian wajib juga bikin di rumah. Nah, untuk merekahkannya ini banyak banget versinya. Ada yang digunting, ada direkahkan langsung, atau pakai tutup botol, pakai tanpa tutup botol pun bisa. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Dalam satu resep yang aku bikin tadi menghasilkan 20 biji kue bikang. Jadi kalian wajib cobain di rumah, hasilnya sempurna banget. Yuk kita lihat ya teman-teman, seratnya seperti ini, halus kecil-kecil, dan ketika disobek ini benar-benar lembut, tapi juga ada kenyal-kenyalnya. Seratnya itu cantik banget, bisa disuir-suir ya teman-teman, saking kecil-kecilnya dan juga halus ya, nggak kasar sama sekali. Untuk tampilannya juga coklat banget. Pokoknya ini resep terbaru dari aku. Kalian wajib coba. Untuk teksturnya seperti ini mirip seperti bolu karamel ya teman-teman. Jadi lembut kenyalnya itu mirip dengan bolu karamel. Seratnya juga panjang-panjang, cantik banget pokoknya. Ini resep terbaik yang pernah aku bikin. Dapat resep dari seorang teman yang sangat ahli dalam Ini dia membuat kue hasilnya bikang mawar coklat spesial aku, meskipun tanpa penambahan coklat bubuk, tapi hasilnya juga enak banget. Kalian wajib coba, buat ide jualan, buat suguhan, semuanya bisa ya teman-teman. Semua pasti suka kalau tahu dengan resep dan juga rasanya seperti apa. Oke, mari kita lanjut ke resep berikutnya, yaitu resep bikang coklat premium. Nah, untuk yang pertama seperti biasa kita rebus dulu santan sebanyak 4 liter. Kemudian tambahkan 7 lembar daun pandan. Tambahkan juga garam dikira-kira ya teman-teman. Ini kita didihkan sampai pinggirannya aja yang sedikit berbuih gitu ya, itu tandanya sudah hangat, setengah panas gitu ya, nggak sampai bergolak. Oke, kemudian untuk bahan keringnya ini ada 1 kg tepung beras, kemudian 1 kg tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai segitiga biru curah. Nah, untuk ketiga bahan ini, oh iya, ini yang terakhir lupa ya teman-teman, ada 1 kilogram gula pasir. Nah, untuk kali ini aku tidak menambahkan susu. Kalau kalian suka bisa tambahkan susu untuk hasil yang lebih maksimal dan juga premium. Nah, ini kita aduk-aduk dulu supaya nanti bahannya itu mudah tercampur gitu ya. Nah, kemudian ini kita tuangkan santannya dalam keadaan panas. Seperti biasa ini kita aduk-aduk manual seperti ini, kita pakai centong, tapi jangan langsung dituang ya teman-teman, supaya hasilnya nanti lebih bagus lagi, seratnya bisa terbentuk dan juga tepungnya itu tidak langsung matang gitu ya. Memang nanti hasilnya setengah matang, tapi bukan matang langsung jadi bubur gitu ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk perlahan sambil kita tuang santannya secara bertahap. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau Mama Hasan bikin kue tradisional khususnya bikang dalam porsi yang besar. Jadi untuk santannya itu dituangnya itu dalam keadaan panas tapi tidak sekaligus. Beda ya kalau kita bikin kue Nagasari, kalau pakai sistem cepat, sistem praktis, dituangnya langsung. Kalau bikang ini bertahap.
Nah, kemudian kalau sudah membentuk pasta dan bisa di mixer, ini kita mixer ya teman-teman, karena ini lumayan banyak. Kalau ditepok manual pasti pegel banget ini tangan. Nah, kemudian ini kita mixernya perlahan aja sampai tercampur rata nanti supaya menghasilkan serat yang cantik, kecil-kecil dan juga halus. Nah, setelah benar-benar tercampur rata, ini kita bisa tuang atau kita tambahkan untuk santannya secara bertahap lagi. Nah, supaya lebih merata, tidak ada tepung yang bergerindir, ini pinggirannya aku sisir dulu, aku bersihkan supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Ini kita aduk sebentar karena biasanya ada yang nempel-nempel di pinggirannya gitu ya. Nah, kalau konsistensinya udah pas seperti ini, tidak terlalu kental dan sudah tercampur merata, ini kita tambahkan sisa santan yang sudah kita rebus tadi. Ini kita campur, kita aduk-aduk. Nah, tips juga kalau kalian membuat dalam porsi yang besar, gunakan santannya merebusnya bisa 4 liter, tapi nanti kalau sekiranya itu kebanyakan atau kelebihan cairan, ini bisa dikurangi ya. Jadi untuk takaran santannya itu enggak harus 4 liter, nanti bisa pakai 3 liter 800 gitu ya, pokoknya dikira-kira segitu aja. Oke, kemudian ini kita tambahkan pasta coklat, kemudian inilah yang bikin istimewa ya teman-teman. Aku tambahkan 2 sendok coklat bubuk ke kue bikang. Wow, hasilnya luar biasa ya. Kemudian ini kita tambahkan sedikit adonan, kita aduk-aduk, baru kita tuang ke adonannya. Penambahan dari coklat bubuk ini rasanya bikang itu menjadi naik kelas ya teman-teman. Jadinya coklatnya itu benar-benar legit, pokoknya enak banget, kalian wajib coba. Kalau mau coba-coba bikin sedikit 1/4 kilo tepung gitu nggak masalah ya. Kalau bikin 1/4, ini bisa tambahkan setengah sendok atau 1 sendok makan untuk coklat bubuknya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Kalau mau warnanya lebih gelap lagi, bisa ditambahkan pewarna coklat, tapi menurut aku gini aja sudah cantik ya untuk warnanya. Nanti ketika dicetak bakalan lebih coklat lagi. Nah, kemudian ini aku sudah siapkan ya sudi, kemudian plastik OPP ukuran 13 untuk membungkusnya nanti. Lanjut, ini kita siap untuk mencetaknya. Seperti biasa berkali-kali Mama Hasan ingatkan ya teman-teman, kalau mencetak kue bikang harus benar-benar panas untuk cetakannya. Kemudian jangan lupa untuk mengoles dengan air garam. Nah, setelah didiamkan sebentar aja, ini kita tuang untuk adonannya. Ini sudah dalam keadaan benar-benar panas. Kalau sudah benar-benar panas, ini bisa dituang untuk adonannya. Seperti ini ya teman-teman. Masih semangat ya bikin kue yang satu ini, pasti kalian sudah pandai banget ya bikin kue yang satu ini. Kalau mau lebih maksimal lagi, kalian jangan pantang menyerah, terus belajar. Pokoknya Mama Hasan dulu juga sering banget gagal bikin kue yang satu ini. Kalau sudah menguasai tekniknya, sudah tahu maunya kue itu seperti apa, pasti meskipun kue bikang kalian tanpa pengembang, tanpa baking soda, tanpa soft instan, tanpa apapun itu bisa ya teman-teman, tanpa pengembang apapun. Nah, seperti ini hasilnya kalau cetakannya sudah benar-benar panas, adonannya itu bakalan ngembang ya. Ngomongnya belibet ya teman-teman. Jadi ini kalau sudah benar-benar panas, nanti bakalan muncul gelembung-gelembung kecil di tengahnya, kemudian adonannya akan mengembang dan melebar ke samping-sampingnya. Kalau teknik pengapiannya betul, nanti hasil serat dari kue bikangnya itu bakalan kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi benar-benar cantik.
Pokoknya pengapiannya itu penting banget kalian kuasai, yang lain-lain bisa menyusul ya teman-teman. Pokoknya yang paling penting, yang paling baku adalah menguasai teknik pengapian dari pembuatan kue bikang. Nah, kelihatan banget ini seratnya sudah kelihatan cantik banget, pori-porinya itu bikin merinding ya teman-teman ngelihatnya. Nah, kalau pinggirannya kurang kering, ini bisa ditutup sebentar, kemudian dibuka, ini sudah matang merata. Nah, kalau sudah matang merata bisa ditaruh di nampan yang dikasih kain, kemudian dikasih air. Kemudian ini kita tutup. Biarkan sedikit lebih hangat, kemudian bisa dikeluarkan ya teman-teman. Oke, ini bisa dikeluarkan ya teman-teman. Seperti ini kita cungkil untuk pinggirannya sedikit aja ya. Pakai sendok juga nggak masalah ya teman-teman. Pakai sutil yang dari bawaan cetakannya juga bisa banget, gampang banget caranya kayak gini, nggak lengket sama sekali. Untuk bagian depannya full seratnya, untuk bagian belakangnya tidak gosong sama sekali. Ini matang sempurna, benar-benar bagus ya teman-teman. Penambahan dari coklat bubuk ini juga bikin kuenya itu lebih premium, aromanya itu kemana-mana. Baru matang aja sudah kelihatan wangi, harum, dan juga enak dari kue ini. Kalian wajib coba, belum ada yang bikin ya kayak gini, kue bikang coklat dengan tambahan coklat bubuk. Seperti ini hasilnya cantik banget, bagian belakangnya tidak gosong, ini tidak ada yang gosong sama sekali ya teman-teman, karena tadi kita ngatur apinya sudah pas, benar-benar pas, nanti bakalan cantik seperti ini. Ini saatnya, saat yang paling menyenangkan ketika kita bikin kue bikang itu saat merekahkan ya teman-teman. Seperti ini kita kasih tutup botol apapun, kemudian kita rekahkan tanpa menggunakan gunting. Kalau adonannya sudah sempurna, sudah pas, ini bakalan mekar sempurna alami seperti ini ya, tanpa digunting-gunting. Ini sudah cantik banget. Kalian wajib coba resep dari aku ya. Nah, ini kita rekahkan semuanya sampai selesai. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, jangan lupa untuk terus dukung Mama Hasan dengan like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, kalau ada request bisa ya teman-teman. Cuman aku mohon maaf, kemarin ada yang minta dibuatkan video untuk cara mengatur apinya dari awal sampai akhir, tapi aku belum sempat untuk membuatkan videonya ya, karena kesibukan yang lain. Mohon maaf ya teman-teman, tapi insya Allah bakalan aku share cara pengapiannya nanti buat kalian yang sudah request. Mohon bersabar sebentar ya, karena Mama Hasan masih sedikit ada kesibukan lain di luar online ya. Nah, ini kita rekahkan semuanya, ini benar-benar cantik, aromanya itu beda ya teman-teman. Ini resep bikang coklat yang beda dari resep aku sebelum-sebelumnya. Ini buat jualan insya Allah laris manis ya. Kalau kalian belum coba wajib coba. Seratnya seperti ini, benar-benar halus, cantik, dan juga panjang-panjang ya. Seratnya full dan juga pokoknya paling cantik deh. Oke, ini teksturnya juga tidak kelembekan, juga tidak alot, tidak keras sama sekali. Jadi ini pas untuk jualan, untuk suguhan apapun. Pokoknya kalau pecinta kue tradisional wajib ya bikin kue bikang yang satu ini, wajib coba. Oke, ini dalam satu resep aku menghasilkan sekitar 80-82 biji kue bikang coklat yang seperti ini, cantik banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat, bisa menginspirasi, dan juga bisa berguna bagi kalian pejuang bikang yang seperti ini cantiknya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.